Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pecah warna atau split color. Jadi kebutuhannya untuk ketika kita mau dicetak, kurang lebih seperti itu ya. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana cara kerjanya, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Oke teman-teman, kalau begitu langsung saja simak videonya bagaimana cara memecah warna menggunakan software Jim. Oke teman-teman, saat ini saya menjelaskan bagaimana cara memecah warna. Jadi materi ini dibuat karena permintaan dari Aris Dawir yang mengkomentari channel saya. Terima kasih Aris Dawir, saya doakan sehat selalu dan rezekinya makin berlimpah. Terima kasih banget sudah ngikutinya, dan terima kasih juga atas permintaannya untuk membuat materi-materi dari software Jim ya teman-teman. Oke, ada juga Ami Ali sering tuh ya teman-teman. Oke, jadi di awal teman-teman dipastikan gambarnya yang saya dapatkan ini adalah gambar PNG, mau JPEG juga nggak masalah ya. Jadi dia normalnya adalah RGB, red, green, blue. Nah di sini di bawahnya ada alpha, harus ada alpha. Nah bagaimana dengan gambar yang tidak ada alphanya? Jadi gini, saya ada gambar seperti ini. Nah, ini foto saya ya. Jadi kalau kita ke channel itu tidak ada alphanya. Ini gimana caranya supaya bisa ada alphanya? Gampang, tinggal buat layar baru aja, lalu pilih transparan, oke, terus kemudian digabung aja filenya. Nah digabung, nah gitu ya, ini otomatis sudah ada tuh ya. Terus kemudian saya coba untuk gabung. Nah itu dia, ini otomatis sudah ada alphanya. Itu loh maksudnya teman-teman, jadi ada transparansinya. Maka ini sudah digabung karena waktu itu kan dieditnya pakai transparansi ya. Oke, itu saja teman-teman. Jadi kalau awalnya seperti ini teman-teman, ingetin ya teman-teman harus tahu bahwa ketika warna RGB dirubah ke CMYK itu akan turun jatuhnya. Nah nanti hasilnya seperti ini. Ini bisa dirubah, sebenarnya tergantung kita ngejas aja warnanya ya. Oke, langkah pertama seperti apa? Ini filenya seperti ini. Terus kemudian teman-teman pastikan coba untuk yang saya lakukan ini adalah pemecahan satu persatu ya teman-teman. Jadi tidak menggunakan plugin karena banyak informasi bahwa ada komunitas yang menciptakan dari Jim sendiri ada pluginnya gitu ya. Tapi saya tidak menggunakan plugin, tapi dari standarnya Jim. Oke, klik kanan, pilihnya di red-nya. Di red ini coba diklik kanan, pilihnya duplicate dulu teman-teman. Terus kemudian duplicate dulu. Oke, terus kemudian ya duplicate lagi sampai ke blue dan sebagainya. Oke, kenapa duplicate? Jadi nanti saya akan edit yang di sini teman-teman. Oke, dan teman harus tahu ya nanti kenapa pakai blue, green, red dari red, green, blue ini menjadi CMYK itu gimana gitu. Jadi teman-teman kalau kita ke namanya color balance, ingetin dari awal ya. Cyan itu pasangannya red. Nah, ingetin cyan itu pasangannya red, magenta itu green, sedangkan yellow itu lebih pasangannya nanti blue. Itu dia, ingetin ya, red, green, blue. Nah, oke, ini posisinya blue, green, red, tinggal diatur aja posisi gampang ya. Oke, jadi cyan, magenta, yellow. Jadi nanti kita akan buat ya, cyan itu bagaimana, magenta itu seperti apa, yellow seperti apa. Oke, langkah pertama. Jadi di sini saya konsentrasi di bagian yang namanya channel dulu ya. Teman-teman boleh diklik kanan di bagian channel yang biru, terus kemudian channel to selection dijadikan seleksi. Oke, ini saya coba tekan Ctrl Shift J supaya pas di tengah. Terus kemudian teman-teman klik kanan di bagian green, saya tambahkan add, saya gabung, saya tambah antara blue dan green, dan digabung lagi dengan yang green, red ya. Oke, setelah ini baru teman-teman buat channel baru. Nah, klik new channel. Oke, di sini diganti warna putih teman-teman. Putih ya, putih dasar ya, dasar. Oke, jadi kan kalau yang agak bermasalah tuh ketika kita mau ngeprint kaosnya hitam, jadi harus dikasih dasar putih dulu supaya warnanya keluar gitu ya teman-teman. Oke, di sini saya coba kasih 100 fill opacity-nya, terus kemudian warnanya putih, terus analyze ini listnya from selection-nya diaktifkan. Kalau nggak diaktifkan nggak jadi. Oke, kalau saya oke itu nggak jadi teman-teman, blank. Nah itu dia ya. Oke, saya undo. Jadi saya harus new layer, terus kemudian putih dasar, klik lalu oke. Nah ini jadi nih putih dasar ya, saya taruh di bawah.
Oke, sekarang ke bagian yang namanya adalah warna yellow. Yellow itu pasangannya blue ya, ingetinnya yellow itu pasangannya blue ya. Oke, teman-teman klik kanan lagi di putih dasar ini, kita ambil dari sini, child selection. Terus kemudian teman-teman tinggal ke bagian blue, pilihnya adalah subtraction. Jadi di cropping hanya bagian yang biru aja diambil. Nah, baru teman-teman klik kembali lagi, terus di sini diberi warnanya yellow gitu ya. Seperti biasa, ini tidak ada perubahan, aktifkan saja lalu di OK. Nah, ini yellow, tinggal ditaruh di bawah. Oke. Klik kanan lagi di dasarnya, pilih di channel putih dasar, terus kemudian teman-teman pilihnya subtraction lagi ya, pilihnya channel to selection dulu ya, terus kemudian teman-teman saya pengen ambil yang magenta, berarti green ya. Saya klik kanan, di greennya pilihnya subtraction. Terus kemudian teman-teman tinggal dibuat klik di sini, ini layer, ini magenta. Magenta itu warna kayak ini ya, merah jambu ya. Kita merah campur merah kemerahan kalau magenta. Oke, ini aktifkan. Nah, ada jadi magenta di sini. Klik lagi di bagian putih dasar, klik kanan, channel to selection. Sekarang red. Nah, red channel ya. Ini cyan. Jadi ini untuk karena warna cyan. Ya, klik kanan red, pilihnya adalah subtraction. Oke, terus kemudian teman-teman klik di sini, pilihnya cyan. Nah, cyan-nya. Aktifkan. Oke, sudah jadi ya teman, udah selesai. Ini udah selesai, di Ctrl Shift A, matikan. Nah, oke ya. Jadi channel-channel yang dibuat ini kita akan panggil nanti di sini. Nah, oke, sekarang kita konsentrasi ke bagian yang di sini. Ya, oke ya, ini ada warna dasar, saya geser dulu ya. Terus teman-teman, tunggu, saya geser ke atas sedikit. Iya. Kemudian teman-teman boleh buat layer baru. Kasih nama kaos hitam, t-shirtnya ya. Nah, saya di sini ada warna hitam. Teman-teman boleh pilihnya karena warna di depan, jadi saya pilihnya foreground. Oke, sudah ya. Terus kemudian teman-teman dipastikan setelah sampai di sini teman-teman ambil kaos yang ini karena warna kaos hitam, jadi saya pilih warna putih dulu ya. Berikutnya saya buat layer baru, terus kemudian saya patch putih dasar teman-temannya, putih dasar. Karena ini putih di bawah, saya pilihnya paling gampang, boleh pakai white, boleh pakai yang background, mana aja ya. Oke, nah setelah sampai di sini teman-teman, nah yang putih dasarnya kita ambil ya. Teman boleh klik di sini di bagian yang namanya adalah masking, klik masking, pilihnya channel. Saya pilihnya adalah yang putih dasar, add. Nah, udah jadi nih putih dasarnya. Putih dasarnya gitu tuh di bloknya ya teman-teman. Jadi kalau di kaos di putihnya dibuat dulu di sablonnya gitu ya. Terus kemudian kita buat layer baru lagi, yang kedua ini yellow. Yellow. Oke, simpel ya teman-teman. Terus kemudian saya pilih namanya transparan nih, karena transparan. Saya kosong dulu, baru saya klik channel. Saya pilihnya namanya pakainya yellow. Oke, lalu di add. Nah, kenapa belum ada warnanya? Karena di sini udah kasih warna. Nah, sekarang kita kasih warna yellow. Kliknya di sini. Nah, kondisinya anormal seperti ini. Kliknya di bagian ini teman-teman. Saya membaiki. Kita klik yellow. Oke, terus kemudian yellow 100%. Oke, baru teman-teman tinggal dituang. Nah, ya tuang menggunakan ini ya. Dipastikan semuanya hidup, diaktifkan channelnya, tuang. Nah, kuning gitu ya. Ini jangan sampai nggak hidup nih. Jadi kalau nggak hidup nggak bisa dituang. Jadi teman-teman harus dihidupkan semua, diaktifkan semua baru hidup. Indikator hidup nih di versi yang 24 ya, itu ngeblok. Oke, sekarang kita buat yang warna magenta. Oke, transparan juga teman-teman. Terus kemudian teman-teman dipilihnya masking, pilihnya magenta. Oke, add ya. Sekarang kita pilih warna magenta, klik di sini ya, bukan di sini tapi di sini, klik magenta. Oke, cari magenta ya.
Oke, silakan dituang. Tuk. Nah, magenta nih itu ya. Jadi warna kuning dicampur magenta. Oke, terus kemudian yang berikutnya adalah warna yaitu cyan. Itu teman-teman cara buatnya ya. Oke, terus kemudian klik lagi masking, jadinya cyan. Oke, klik di sini, ini biru warnanya. Nah, biasanya orang kalau tahu warna percetakan tahu ya. Bang, nah seperti ini teman-teman. Nah, kok belum jadi Pak? Iya, kan belum di blending. Jadi dia harus di blend, terus nanti diatur warnanya. Ini belum finish teman-teman. Jadi tergantung ya. Caranya bagaimana? Nah, di yellow, ini saya buat folder dulu deh paling enak, biar folder dulu. Atau di atas, saya masukin dulu. Magenta saya masukin, yellow masukin, putihnya saya masukin. Oke. Nanti putih ini jadi black teman-teman, saya rubah jadi black ya, nanti saya tahu ya. Jadi saat ini ke bagian yellow, pilihnya multiply. Nah, multiply itu ibaratnya kan menyatu dengan si kaosnya. Nah, dia magenta juga sama, saya ganti multiply, dan di bagian sign juga sama, ganti multiply. Nah, sama ya, berubah ya teman-teman. Nah, setelah sampai di sini teman-teman, pastikan teman-teman merubah warnanya. Nah, merubah warnanya bagaimana? Nah, teman-teman bisa diatur di bagian yellow-nya. Nah, jadi di bagian channel ini teman-teman. Jadi sampai sini belum selesai teman-teman. Jadi teman-teman harus mengontrol di sini bagian yellow-nya, kira-kira warnanya bagaimana, apakah lebih ke atau enggak. Tapi yang paling aman adalah teman-teman lakukan yang warna putih dasar dulu. Putih dasar kita kontrol dengan cara ke color curve. Nah, di curve ini teman-teman tinggal dikontrol di bagian sininya, diatur apakah lebih terang atau lebih gelap. Nah, kalau aku lihat kan warnanya lebih gelap ya. Oke, seperti itu ya ceritanya. Ini bebas ya teman-teman, tidak harus sama seperti saya, tergantung kebutuhan. Nah, kira-kira segini nggak atau segini, nanti bisa dirubah kok gitu ya. Oke, lalu di oke, misalkan segitu. Terus kemudian di bagian yellow-nya, kalau kita lihat gambar yang di sini, warna kayak gini misalkan gitu ya, kita rubah aja, ikutin warna seperti itu misalkannya. Oke, teman-teman tinggal diatur, kalau mau dimatikan dulu, kita matikan ini, kita lihat mau sama ini juga boleh ya. Oke, tapi ini kan warna RGB, pasti kan berubah lebih tua jatuhnya. Teman-teman klik di sini, rubah lagi ya warnanya, kira-kira di sini di bagian curve lagi, yellow-nya diatur, klik. Apakah biasanya kalau kulit nih warnanya merah campur ada merah sama kuning, nah gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini kan kebanyakan juga repot gitu kan teman-teman. Nah, jadi kita harus ngetis pelan-pelan, dikit aja dulu, kira-kira sini. Oke, dah. Nanti kalau kurang tinggal tambahin. Untuk yang magenta juga sama, color curve, tarik ke atas di tengah. Nah, ya kan. Hati-hati jangan kebanyakan kalau nanti jadi warna pink, karena kita harus melihat juga di bagian putihnya, teman-teman. Putihnya jangan sampai nah itu ya. Kira-kira begitu ya. Udah. Oke, terus kemudian yang sign-nya juga sama, sedikit agak kebiru-biruan atau bagaimana. Tinggal diatur aja apakah lebih ke biru atau enggak. Nah, itu dia. Sign ini membantu supaya tadi warnanya pink itu menjadi kayak sedikit putih. Nah, itu dia tuh. Oke, kalau udah kayak gini teman-teman, kalau misalkan masih kurang merah, ya berarti merah. Jadi yang membuat kondisi warna merah ini adalah ini kan lebih dominan merah sama kuning ya. Jadi dua warna ini yang dimainkan. Nah, kalau ini untuk kalau yang sign ini fungsinya untuk warna yang kemerahan atau kekuningan itu dijadikan agak pucat. Nah, itu ya. Nah, dari sini teman-teman nggak dimainkan lagi. Misalkan yellow-nya nih kurang naik gitu kan. Ya udah, tinggal diatur. Itu tergantung kebiasaan kita bermain. Nah, itu ya. Oke, lalu diklik lagi di sini, diatur seperti itu. Nah, itu dia. Ya, gitu misalkan ya. Contohnya kayak gini nih. Wah, ada kebiruan. Nah, di sini dimainkan. Nah, diatur lagi. Kan? Ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman tinggal lihat apakah warna seperti ini atau bagaimana, silakan kebutuhan. Itu terserah kalian. Nah, itu bebas, teman-teman. Nanti warnanya terserah kalian kan, kalau ini warna merah nih kurang nih atau gimana, dirubah lagi gitu kan. Nanti diundo lagi atau bagaimana gitu ya. Di-adjust lagi, diatur sesuai kebutuhan. Ini agak merah nih atau kuning akan kurang banyak. Nah, tinggal diatur sesuai kebutuhan. Gitu ya. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal diatur lagi di bagian di sini sama. Naikin lagi. Kayak gitu ya. Oke, anggaplah sudah selesai. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana blacknya. Nah, ini saya kasih nama, ini adalah
kita merubah ke CMYK, dipecahnya seperti itu ya. Oke, setelah itu baru teman-teman ditutup. Ini duplikat dulu. Ini kita masuk ke bagian untuk nanti karena ketika kita mau dicetak pakai sablon itu ada warna negatif, film negatif. Mungkin saya kasih negatif ya. Negatif itu warna negatif color ya. Jadi teman-teman itu nanti yang dikasih yang ini sama yang ini dua disimpan berbeda-beda ya. Oke, caranya gampang. Teman-teman cukup diklik di sini. Diganti. Kalau untuk yang black nih saya kasih black ya, diganti black. Oke. Teman-teman tinggal ngambil warna hitam aja. Di sini tuang warna hitam, lalu di sini pakai tuang di sini tuk gitu ya, warna hitam. Udah ya. Tapi sebelum dituang warna hitam, teman-teman harus menyiapkan satu lembaran baru, yaitu warna putih ya, putih dasar gitu ya. Oke, kenapa? Oke, untuk menonjolkan warnanya, saya pilih yang background. Oke, saya tempatkan di sini, di bawahnya. Ketika klik di sini, ini saya matikan dulu semuanya, gitu ya. Ini warna black ya. Terus saya kasih warna hitam. Kita tuangnya. Nah, kelihatan tuh. Nah, soalnya kalau nggak ada warna putihnya itu nggak kelihatan blacknya. Nah, gitu nggak kelihatan gitu ya. Jadi yang dibaca ini dia ke atas, ya itu ya. Untuk yang bagian yang lain boleh dimatiin, ini nggak apa-apa, dimatiin juga nggak apa-apa. Yang dibaca tuh dari sini kemari. Oke. Itu untuk yang yellow black ya. Kalau untuk yellow sama, tinggal klik aktifkan, tuang aja warnanya. Ini masih matikan ya. Tuangkan warnanya misalkan menjadi hitam. Nah, ini warna hitam putihnya tuh kan. Negatifnya gitu caranya. Tekan lagi, bikin negatifnya bagaimana? Nah, oke, ini juga bagian negatifnya bagaimana? Tuang aja. Ini udah jadi teman-teman, ya. Ini negatifnya di sini, negatif color. Jadi teman-teman nanti ya yang akan disimpan yang diberikan ke tukang cetak ini sama nanti hasil output finishingnya. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpannya? Ini udah selesai teman-teman cara mecahnya. Nah, pertama teman-teman simpan setiap negatif yang ada di sini dari black ya. Saya cara nyimpannya file export as ya. Saya kasih black. Saya simpan di bagian mungkin sesi gym sesi 40 nih. Di print ya, ini ya. Di print ya. Jadi ada folder itu printnya kosong, print kosong. Oke, saya simpan black. Oke, black ya. Tapi teman-teman kasih ini simpannya sebagai TIFF, jangan PNG ya teman-teman. Export. Oke, simpannya sebagai LZF ya. Ini buat formatnya harus itu ya teman-teman. Oke, selesai. Terus kemudian itu baru black. Sekarang yang yellow. Export lagi seperti biasa. Oke, yellow. Oke, export biasa. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau nanti lihatnya ada di sini, nah itu udah ada tuh teman-teman. Jadi format bentuknya gini nih. Tuh itu ya, yellow black ya. Oke. Terus kemudian lakukan dengan cara sama yang magenta gitu. Ya, export terus kemudian magenta. Oke, export biasa. Iya. Terus kemudian matikan. Sekarang yang cyan sama cyan. Oke ya, gitu ya. Export. Ya, oke, selesai. Nah, ini matikan kalau sudah. Sekarang kita aktifkan di bagian yang namanya ini dia, CMYK-nya dihidupkan. Oke, ini hidupkan dulu, ini hidupkan aja nih, nggak usah, ini kan aslinya. Nah, teman-teman dari sini, teman-teman tinggal disimpan. Nah, dari file ini simpan. Kenapa? Ini untuk outputnya teman-teman. Jadi outputnya disiapkan juga, tapi TIFF. Ini output finishnya. Nah, itu dia. Oke, sama filenya bentuknya. Nah, teman-teman nanti ketika dikasih ke tukang cetak, ini dia
4 untuk yang magenta, yellow, black-nya dan sebagainya. Terus kemudian yang satu lagi sebagai output biar perbandingannya. Biasanya kalau di tukang cetak akan setting lagi kalau kurang pas, karena setiap percetakan beda-beda biasanya gitu ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan bagaimana cara mecah warna teman-teman. Jadi dipastikan teman-teman harus mencoba untuk membuat seleksi di channelnya dan baru diberi warna kita buat negatif, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalam banyak tips dan trik bagaimana cara bermain desain dan animasi. Khususnya saat ini game ya, kurang lebih. Oke teman-teman, sampai jumpa, ketemu lagi di sesi berikutnya. Sekian, terima kasih.